pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar malu. Ya, bagaimana bisa belajar malu? Nanti saudara dengarkan dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Oleh karena kadang-kadang orang begitu mudah, orang percaya, orang beriman, bahkan hamba Tuhan minta bantuan kepada pejabat pemerintah. Padahal mereka belum pernah minta bantuan kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan pada hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib yang sebentar kami dengarkan. Tolong kami untuk lebih dahulu meminta pertolongan Tuhan sebelum kami minta pertolongan kepada manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Ini kitab yang tidak biasa. Kitab Imam Ezra. Ezra pasal 8. Ezra pasal 8 ayat yang ke-21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang mencari dia demi keselamatan mereka, tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Amin. Luar biasa ayat firman Tuhan ini. Saya merasa ini satu-satunya yang saya dapat mengerti dari firman Tuhan, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang begitu tegas mengatakan bahwa Imam Ezra tidak mau minta bantuan raja, walaupun raja sudah menawarkannya untuk mengawal mereka. Lalu kenapa kok perlu dikawal? Ingat, mereka membawa bukan hanya 1-2 kilo.
Mereka membawa berton-ton itu alat-alat untuk ibadah di bait Allah yang dulu ditawan oleh dirampok, diambil oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Nah, sekarang waktu mereka pulang ini, karena dia imam besar Ezra itu, maka dia harus bertanggung jawab membawa pulang semua barang-barang emas ini. Saudara sekalian, pada waktu itu tidak seperti sekarang. Dalam perjalanan-perjalanan seperti itu, kita berisiko menghadapi berbagai macam hambatan di jalan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Memang mereka banyak rombongan ini, saudara sekalian. Mungkin ada ratusan ribu orang sampai anak-anak. Tetapi mana ada musuh yang menghargai nyawa manusia pada waktu itu. Jadi saudara-saudara sekalian, nomor satu, mari kita belajar malu. Tetapi tidak hanya belajar malu, tapi juga kita mengajak orang lain untuk berdoa puasa menghadapi berbagai masalah. Ayat 23, jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ternyata mereka memang selamat sampai ke tempat tujuan. Luar biasa. Jadi karena itu saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua, kita bukan hanya sok-sok jagoan, bukan. Tetapi kita tahu bahwa tangan Tuhan itu jauh lebih berkuasa untuk menolong kita, melindungi kita ketimbang tentara manusia, pengawal manusia. Ya mungkin juga mereka harus bayar, saudara sekalian. Mana ada yang gratis di dunia ini? Jadi pengawal-pengawal itu mereka harus bayar. Jadi menghemat juga di sini kalau kita betul-betul bergantung kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada manusia manapun juga. Jadi saudara-saudara sekalian, sudah umum kita mengerti bahwa kita kalau dalam keadaan sulit dan dalam pergumulan tertentu, kita bisa minta untuk dikawal atau dijaga. Misalnya, kalau saudara mau mengambil jumlah uang yang besar ke bank, saudara bisa saudara bisa minta tolong untuk dikawal oleh polisi. Itu sudah umum. Ya, supaya saudara aman membawa uang itu sampai ke rumah. Tetapi tentu saja kita harus membayar jasa mereka yang mengawal kita. Jadi sekarang bagaimana? Apakah kita mau terus bergantung kepada perlindungan manusia atau bergantung kepada perlindungan Tuhan? Jalannya di sini ialah berdoa dan berpuasa. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah. Memohon itu sama dengan berdoa. Berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Mereka selamat, tidak diganggu oleh musuh sepanjang perjalanan sampai mereka tiba di tanah perjanjian dengan selamat. Pesannya yang utama hari ini ialah dalam segala hal mulailah bergantung kepada Tuhan. Ketika engkau sakit, kalau saya sakit saya pergi ke dokter. Tapi saya mulai dengan berdoa, berpuasa, minta anugerah Tuhan supaya penyakit saya disembuhkan. Saya juga pergi ke dokter, minum obat juga. Tetapi nomor satu maksud saya, mari kita mulai lebih mengutamakan Tuhan. Ketika engkau kekurangan, jangan buru-buru minta pinjaman. Tetapi tolong saudara sekalian berdoa, minta kepada Tuhan yang mempunyai segala berkat, kata Hagai pasal 2 ayat 9. Ya, kepunyaankulah emas, kepunyaankulah perak. Jadi dari sana kita mendapatkan pertolongan, tetapi bukan mengatakan bahwa kita tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi langkah demi langkah seperti inilah yang harus kita pegang teguh sepanjang perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Pasti kita hidup aman, tentram, dan terlindung oleh tangan kuasa Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tuhan, kami sungguh berdoa supaya semua pemirsa menyaksikan program ini mulai lebih mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.